Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Babul umasi utawi bab nerango nasihat limo. Ruya diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ahana ngino sapa man khamsatan ing perkara lima khosira mongko rugi sapa man khamsatan ing lima perkara. Siapa yang merendahkan menghina lima perkara maka dia akan kehilangan lima perkara. Lima perkara tersebut apa saja? Man utawi sapane wong istakhaffa ngremehno sapa man bil ulama'i kelawan ulama. Barang siapa yang merendahkan ulama, meremehkan ulama atau mensakiti ulama, khosira mongko rugi sapa man ad-dina ing dalem nglakoni perintah agama. Karena meremehkan ulama berarti meremehkan syiar-syiar agama. Siapa yang meremehkan syiar-syiar agama berarti dia rugi dalam melaksanakan perintah agama. Waman utawi sabane wong istakhaffa ngremehno sapa man merendahkan bil umara'i kelawan pira-pira pemimpin, khosira mongko bakal rugi sapa man ad-dunya ing dalem urusan dunya. Siapa yang merendahkan pemimpin maka urusan dunianya ia akan rugi, kesulitan. Waman utawi sapane wong istakhaffa ngremehno sapa man bidirani kelawan pira-pira tangga, dengan tetangganya dia tidak memperhatikan, khosira mongko bakal rugi sapa man al-manafi'a ing pira-pira manfaat. Waman utawi sapane wong istakhaffa ngremehno sapa man bil akribai kelawan pira-pira kerabat, khosira mongko bakal rugi sapa man al mawaddata ing kasih sayang. Waman utawi sapane wong istakhaffa meringankan artinya meremehkan bi ahlihi kelawan keluargane man, khosira mongko rugi sapa man biti bin nafsi biti bil ma'isyah kelawan enake urip. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi salatu wassalam, saya bakal teko apa zamanun apa mangsa ala ummati ing atase umat ingsun, yuhibbuna kang demen sapa ummati khamsan ing perkara lima, wa yansawna lan lali sapa ummati khamsan ing perkara lima. Akan datang kepada umatku lima perkara yang dia senangi dan melalaikan lima perkara. Lima perkara yang disenangi itu apa? Yuhibbuna demen sapa ummati ad-dunya ing donya, wa yansawna lan lali sapa ummati al-ukhba ing akhirat. Yuhibbuna demen sapa ummati ad-dura ing omah, wa yansawna lan lali sapa ummati al-qubura ing kuburan. Asik membangun rumah, lupa dengan rumah yang akan dia tempati, sedangkan rumah yang dibangun akan ditinggalkan. Wa yuhibbuna lan demen sapa akeh al-mala ing bondo, wa yansawna lan lali sapa annas ay min ummati lali al-hisaba ing hisab. Setiap harta dan nikmat yang
beroleh pasti ada dimintai pertanggungjawaban. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa yuhibbuna lan demen sapa ummati ay annas al-'iyala ing keluarga. Wa yansawna lan lali sapa ummati al-hura ing swarga. Al-hurul 'ain yaitu bidadari yang ada di surga. Wa yuhibbuna lan demen sapa ummati an-nafsa ing nafsu kesenengan. Wa yansawna lan lali sapa ummati Allah ing Gusti Allah. Hum utawi mengkono ulail khamsah, orang yang senang terhadap dunia lupa akhirat, senang rumah mewah lupa dengan kubur, senang harta dan lupa hisab, senang keluarga lupa terhadap balasan Allah di surga, dan senang nafsunya lupa kepada Allah. Bura'u iku wong sing bebas, wa ana utawi ingsun minhum saking haula'in nas, dari iku wong sing bebas. Qala dawuh sinten Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'ti ora paring sinten Allah Gusti Allah li ahadin marang wong suwiji khamsan ing perkara 5 illa waqad a'adda angin yen to nyediakno Allah lahu marang mengkono ahad khamsan ing perkara 5 ukhara kang liya. La yu'ti ora paring Allahu ing ahad asyukra ing rasa syukur illa waqad a'adda angin yen to janji sinten Allah lahu marang ahad azyadah ing tambah, yaitu firman Allah la in syakartum la azidannakum. Wa la yu'ti lan ora paring Allah ing ahad ad-du'a ing donga illa waqad a'adda angin yen to temen janji sinten Allah lahu marang mengkono ad-da'i ad-du'a al-istijabata ing nyembadani, yaitu firman Allah ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doanya orang yang ad-da'i berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi harus satu, kalau ingin dikabulkan doanya yang meminta. Kalau Anda tidak meminta kepada Allah, bagaimana akan Allah mengabulkan permintaan Anda? Enggak minta dikabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, setelah fal yas'alu bi, meminta kepada Allah kemudian mengikuti dan taat kepada Allah. Fal yastajibu li, ikutilah apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah. Wala yu'tilan ora paring sinten Allah al-istighfara ing pangapura illa waqad a'adda an janji sinten Allah lahu marang mengkono wong al-ghufrana ing pangapura. Wala yu'tilan ora paring Allah ing man at-taubata ing taubat illa waqad a'adda angin yen janji sinten Allah lahu marang wong al-qabula ing tampa. Wala yu'tilan ora paring sinten Allah ing ahad as-sadaqata ing sedekah illa waqad a'adda angin yen janji sinten Allah lahu marang wong at-taqabbula ing tampa. Wa Abi Bakar radhiyallahu ta'ala qala az-zulumatu utawi pira-pira peteng kegelapan khamsun ana 5. Wasuruju utawi pira-pira lampu laha keduwe zulumat iku khamsun, kegelapan atau sesuatu yang menjadikan gelap itu 5, dan lampu untuk meneranginya adalah 5 perkara. Hubbud dunya utawi demen donya, seneng donya, zulmatun dadekno peteng. Wasiraju utawi lampu laha marang hubbud dunya ay zulma, kegelapan cinta kepada dunia. Lampunya apa? At-taqwa, yaitu takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi,
Wadzambu utawi dosa zulmatun iku gelap peteng. Anda melakukan dosa akan menjadikan kegelapan dalam hati dan pikiran Anda. Wasiraju utawi lampune lahu marang mengkono adzambu, dosa tersebut bisa diterangi bitaubah at-taubatu yaiku taubat. Wal qabru utawi kuburan zulmatun iku peteng, ditanam di dalam tanah ya gelap. Wasiraju utawi lampune lahu kedue al-qabru la ilaha illallah iku wacanan la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang disembah illallah angin Allah. Muhammadun yaiku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah utusane Allah. Wal akhiratu tawi akhirat zulmatun iku peteng. Wasiraju utawi lampune laha kedue akhirat iku al amalu ngamal as-shalihu kang bagus. Wasiratu utawi jalan. Sirat itu jembatan yang menuju ke surga. Zulmatun iku peteng. Wasiratu utawi lampune lahu kedue mengkono asirat al yaqinu keyakinan. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu satune Umar qala dawuh sinten Umar mauqufan hale disandarno alaihi ngatasi Umar au marfu'an utawa diangkat disandarno ilan Nabi marang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulat di'aul ghaibi lamun ora ana ngaku-ngaku ngerti perkara sing gaib la syahidtu yektine ningali sapa ingsun ala khamsin ing atase kelompok 5 ala khamsina farin ing atase 5 pira-pira kelompok annahum setuhune mengkono khamsina far iku ahlul jannah. Andaikan tidak ada perkara yang gaib, gaib itu ada 3. Ghaibul madhi, ghaibul hadir, wa ghaibul mustaqbal. Perkara yang gaib yang telah lampau yang lewat. Ceritanya umat-umat yang setelah lampau yang telah lewat, Anda yang tidak tahu. Artinya gaib yang telah lewat. Ghaibul hadir, gaib yang sekarang lagi terjadi. Apa yang ada di planet Mars, apa yang terjadi di sana Anda tak tahu. Berarti ghaib al-hal, ghaib yang sekarang baru terjadi. Ghaibul mustaqbal, perkara yang gaib yang akan terjadi. Besok ada apa dan akan apa dan di mana dan seterusnya, apa yang terjadi Anda masih belum tahu dan tidak tahu. Tahunya hanya perkiraan. Makanya cuaca, perkiraan cuaca terkadang meleset dari apa yang diperkirakan. Dan itu termasuk perkara yang gaib. Andaikan mengaku melihat perkara yang gaib, tentunya aku akan melihat 5 kelompok tersebut termasuk ahli surga. Pertama siapa 5 kelompok? Al-faqiru utawi wong fakir, sahibul ayali kang anduweni keluarga. Wal mar'atu yang kedua wong wadon, bojo wadon ar-radhiyah. Ar-radhi kang ridha. Anha saking mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah. Perempuan yang mendapatkan ridha dari suaminya itu termasuk ahli surga. Wal mutasaddiqatu lan wadon sing nyedekahno bimahriha kelawan mahari mar'ah ala zaujiha ing atase bojone mar'ah warradhi lan wong sing ridha anhu saking mengkono ar-radhi sapa abawahu wong tuwa lorone mengkono ar-radhi. Orang yang telah mendapatkan ridhonya kedua orang tua, radhiyallahu anhu, ridha Allah fi ridha walidayhi,
wa suhtallah fi suhti lima. Kenapa ridho Allah disertakan dengan ridho kedua orang tua? Dalam ayat-ayat Al-Quran ketika menerangkan keutamaan orang tua, Allah menyamakan atau menyertakan dengan ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah memutuskan Anda diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Terusnya wabil walidaini ihsana. Setelah menyembah kepada Allah, diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Wattaibu lan wong sing tobat balik bertaubat minadz dzambi saking dosa. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu orang yang menjadi calon ahli surga. Taubat yang taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Orang taubat besok ulangi lagi, tidak taubat. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatno saking Sayyidina Utsman, khamsun utawi lima hunna ya khamsun alamatul muttaqina, tondo-tondone pira-pira wong sing anduweni takwa. Awaluha utawi kawitane mengkono khamsun, 5 perkara. Allah yujalisa ento orang lungguh, orang ngawori, orang nyancani sapa man ilaman angin wong yuslihu kang bagusi sapa man ad-dina ing agama ma'ahu sertane mengkono man. 5 yang menjadi tanda-tanda orang tersebut di dalam hatinya ada ketakwaan. Pertama, dia akan berteman orang yang menjadikan dia berlaku baik, berbuat baik, beramal baik dalam melaksanakan perintah agama. Jadi berteman dengan orang baik, karena orang itu akan mengikuti dan dilihat bukan dari sikapnya tapi dari temannya. Anil mar'i la tas'al wa absir qarina wa innal qarina bil qaraniyak. Anil mar'i, dari seseorang, la tas'al, jangan Anda tanya. Kalau Anda tanya pasti dia jawab baik. Kamu baik atau jelek? Ya, mesti jawabnya baik. Kalau Anda ingin mengetahui seseorang itu baik dan jelek, lihatlah siapa kawan dia. Wa absir qarinahu, wa absir tinggal, artinya lihatlah qarinahu, temannya. Maka dengan melihat temannya, dia berteman kepada siapa, maka fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena teman itu akan terpengaruh, akan mengikuti kepada orang yang dia temani. Fa in ka tulisannya apa? Berapa? Ini nomor taklim. Alalah. Fa in kan muqaddara orang bilang. Wis lewat kabeh, wis ora usah hafal. Wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarrinhu yahtadi, atau yaqtadi, ada yaqtadi ikut, yahtadi mendapatkan ada. Jadi seseorang itu baik dan tidak yang menentukan dilihat dari siapa yang dia temani. Kalau temannya adalah orang-orang baik, berarti dia tergolong orang baik. Kalau temannya orang-orang jelek, maka dia tidak jauh dari sikap perilaku temannya. Kalau temannya jelek, fajannibhu sur'atan, karena watak itu akan watak itu terbentuk dari watak itu karakter itu terbentuk dari lingkungan dan sesuatu yang mengelilingi dan membiasakan. Ketika lingkungan dan temannya yang membiasakan makhluk, seperti Ibnu Khaldun mengatakan al-insan, manusia adalah makhluk istima, yaitu makhluk sosial. Sosial itu akan terpengaruh dengan suasana dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
Jadi karakter tersebut bisa terbentuk dari sesuatu yang dia biasakan, yang dia biasa lakukan, maka akan terbentuk menjadi watak. Watak karakter bukan watuk. Kalau watuk itu mudah disembuhkan dengan obat, tapi kalau watak itu sulit untuk disembuhkan. Jadi harus perlu kebiasaan dan membiasakan. Wa yaghlibu tadimo alla yujalisa illa ma yusluhu timahu wa yaghliba lan iso ngendhalekno sapa wong al farja ing kemaluan wal lisana lan lisan. Jadi orang hidup di dunia itu kebanyakan maksiat dan kebanyakan dosa dilakukan dari dua anggota tubuh. Kalau tidak lisan, ya kemaluan. Maka manapun dia tidak menjaga dua anggota tubuh tersebut, banyak dan sering akan dia terpeleset kepada jurang-jurang kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Lisan seperti yang saya katakan kemarin lebih tajam dari beberapa senjata. Imam Ghazali itu ditanya apa sesuatu yang lebih tajam. Lebih tajam itu tidak ada yang lebih tajam dari lisan. Apa sesuatu yang lebih berat? Sesuatu yang lebih berat tidak ada seperti memikul amanah, menimbang amanah. Itu sesuatu yang lebih berat. Orang mikul gunung. Al-Quran itu amanah. Andaikan Al-Quran itu diturunkan ke atas gunung, gunung pasti akan ambles. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka amanah itu sangat berat. Kemudian apa sesuatu yang paling ringan bagi manusia? Paling ringan menurut Anda apa? Menurut Imam Ghazali, sesuatu yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Anda enggak? Malah harus jamaah nabi. Tangan lagi. Meninggalkan wah enak tuh. Anda ini digugai yo. Boleh enggak ngalah. Nah, itu artinya apa? Menurut Imam Ghazali, wa idza asaba nalikane mekenani hu ing wong apa syai'un suwiji-wiji azimun kang gedhe minat dunya saking donya yara mongko mirsani sapa wong hu ing mengkono syai' wabalan ing perkara sing ngelekno aisu il akibah, sesuatu yang menjadikan kejelekan dalam akhirat. Wa idza asaba nalikane mekenani hu ing wong apa syai'un suwiji-wiji qalilun kang setitik minat dunya saking dunya minat dini saking agama ihtanama mongko gunakno kesempatan sapa wong zalika ing mengkono syai'un qalil. Ketika ada satu kesempatan dalam urusan agama, dia tidak melewatkan kesempatan tersebut, seperti puasa sunnah, amal ibadah di malam bulan Ramadan. Itu kesempatan karena Allah merahasiakan di mana ada satu malam yang istimewa yang dirahasiakan oleh Allah dinamakan Lailatul Qadar. Dan Anda tidak tahu di mana malam tersebut, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk berusaha mulai dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan di malam hari tarawih belas orang tahu ninggal. Baca Quran, beramal baik, ngaji terus mulai awal sampai akhir, pasti salah satu malam tersebut ada Lailatul Qadar. Meskipun Anda tidak tahu. Kalau dikasih tahu, wah malam Lailatul Qadar malam selipur, ngaji ini kalau tarawih malam selipur toh. Makanya dirahasiakan supaya orang mau ihtanama, menggunakan kesempatan. Memang Allah terkadang memberi beberapa waktu itu kesempatan untuk orang semangat melakukan ibadah, untuk memotivasi. Seperti di malam terakhir dari bulan Ramadan, orang kaya sampean malam pertama semangat, akhir-akhir wis lempok. Okay. Nabi itu enggak semangatnya di malam terakhir,
10 malam yang terakhir aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Keluarganya semuanya dibangun. Semuanya apa? Seperti mau perang, ibadah sungguh-sungguhnya di malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir itu aiqadha ahlahu, disifati diterangkan dalam Nabi kalau malam-malam terakhir memperbanyak i'tikaf di masjid dan selalu membangunkan keluarganya dan mengingatkan untuk mengajaknya beribadah di malam. Wala yamla'ulan orang ngebai sapa mengkono muttaqin wong batnahu ing wetenge wong minal halali saking perkara halal khaufan krana kuwatir min ayu khalita ento nyampurihu ing halal apa haramun perkara haram. Dia ketika diberi sesuatu yang halal tidak berlebih-lebihan. Tidak langsung wah ini perkara halal dijot wae dimuangan sak war-war tidak. Dia berhati-hati secukupnya, tidak berlebih-lebihan, khawatir kalau perkara halal tersebut tercampuri dengan perkara yang haram, yang syubhat. Karena dalam hadis faman ittaqa fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, siapa yang menjaga dari perkara-perkara syubhat maka dia akan selamat di dalam menjaga agamanya. Kalau tidak memperhatikan perkara yang syubhat, syubhat itu perkara yang baina halal baina haram. Hadisnya itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, antara wa bainahuma, antara halal dan haram, umurun mustabihat, perkara yang sama antara halal atau haram. Ono sabun keberita nonggone jeding iki dienggo halal apa haram. Halal kok digletakno, haram kok digletakno. Nek halal apa haram apa halal. Ini kalau Anda berhati-hati tidak suka menggunakan sesuatu yang masuk syubhat bainal halal wal haram, maka Anda akan selamat di dalam hisab dan hitungan. Wa yara lan mirsani sapa wong annasa ing menungso kullahum ya sekabehane annas. Qad yara qad najau temen selamat sapa mengkono annas. Wa yara lan mirsani sapa wong nafsahu ing awak dhewe mengkono ahad qad halakat temen rusak. Ini yang dinamakan khauf. Khauf itu rasa takut, ar-raja itu berharap. Khauf dan raja itu dua sifat yang seimbang. Jangan sampai Anda berharap saja tanpa takut, tidak baik. Takut saja tidak ada harapan juga tidak baik. Jadi ar-raja wal khauf, harapan dengan takut itu harus seimbang. Kalau Anda takut saja tidak ada harapan, tidak mau beramal, keweden terus. Sinaune ra iso. Takut, wah, takut dengan gurunya kok kuperan takut. Hanya takut saja tidak ada harapan untuk bisa ya ora kadung sinau wedi. Habis sekolah ya wedi. Iso malah jeruk boyong. Itu namanya khauf saja tanpa ada. Kalau ada harapan saja, wah pasti kalau lulus ora kadung sinau. Hanya berharap lulus, tidak ada takut untuk tidak lulus. Itu artinya takut dengan berharap itu harus seimbang. Makanya Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, andaikan seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka, saya takut jangan-jangan satu orang itu saya. Andaikan seluruh orang masuk neraka kecuali satu orang masuk surga, saya berharap menjadi satu orang tersebut. Itu artinya takut dan harapan adalah sah. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala diriwayatkan saking Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin, lamun ora ana 5 tingkah, 5 keadaan, la sara yaktine dadi sapa annasu menungso kulluhum ya sakabehane annas salihina wa bagus kabeh. Andaikan tidak ada 5 perkara, semua orang baik. Karena ada 5 perkara tersebut, orang macam-macam. An-naw al-insan, manusia itu macam-macam, beda-beda.
Makhluknya Allah itu, Allah punya makhluk yang satu tidak pernah salah, manut terus, nurut terus, taat terus, malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ora tau makan, ora tau turu, la aklala wala ora turu, ora mangan, itu kuat. Tidak punya tidur, enggak makan. Dikon sujud ya sujud terus sampai dino kiamat ya sujud. Yura pernah tangi, yura kesel. Sampean sujud sampai sak jam lu ngantuk. Wong ngojo ngaji urung ono setengah jam bisa apa? Sudah 5 watt. Al-qanaatu awal wa utawi kawitane mengkono khamsu khisalin. Al-qanaatu iku qanaah nampa trimo bil jahli kelawan bodoh, wal hirsu lan mungseng mengharap mencari dengan sangat alat dunia ing atas dunya, wasyuhu lan medhit bakhil bil fadli kelawan kanugrahan, wariya ulan pamer fil amali ing dalem ngamal. Riya itu pamer, pamer itu artinya menginginkan dilihat atau dipuji oleh seseorang atau sesuatu selain Allah, atau takut dan terhadap sesuatu selain Allah. Sekolah lebih absen, ini min alamatir riya, orang dialani riya, min alamatir riya, karena riya dan tidak itu tempatnya dalam hati. Makanya ulama Imam Nawawi dalam Azkar, alamat tanda-tanda riya itu pamer atau tidak, adakku min dabimin namlis sauda fi hajaris sauda, lebih lembut daripada melihat semut hitam berjalan di batu hitam. Semut hitam berjalan di batu hitam, kira-kira kita di malam yang gelap, wis ireng rupane berada di batu yang tempat yang hitam, suasananya malamnya hitam. Itu tanda-tandanya juga apa? Sangat apa? Rumit sekali. Ya, tapi ada tanda-tandanya. Al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Anda beramal karena manusia atau karena makhluk, itu sebagai tanda-tanda Anda menyekutukan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah. Kalau Anda meninggalkan amal karena manusia atau karena makhluk, itu yang dinamakan riya. Wah, sukan aku, kalau itu salat sukan aku. Meninggalkan amal kebaikan karena takut makhluk atau karena malu makhluk dan seterusnya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal i'jabu lan bangga birra'i kelawan pendapat. Artinya orang yang bangga diri, membangga-banggakan diri, menyombongkan diri, itu termasuk juga perkara yang dapat merusak amalan. Juga perkara-perkara yang menjadi penyakit hati. Al-ujbu, bangga diri. Orang yang sering mengatakan saya kami, tidak terasa ia akan termasuk terjerumus kepada kebanggaan dan sombong. Ini karena saya, karena berkat saya menjadi seperti ini, karena saya ikut di situ maka menjadi ini. Saya, kami, saya, anak-anak itu anaknya itu al-ijab, akan menjadikan fanatik dan menjadikan egois. Wa jumhuril ulama, diriwayatno saking golongan ulama rahmatullah utai rahmatullah alaihi ngatas ulama ajma'in. Annallah sutuni Allah Ta'ala krama mulya'no sidun Allah nabiyahu ing nabini Allah Muhammad dan rupani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin kelawan 5 biro-biro keistimewaan. Mestinya kalau Nabi itu mukjizat. Kalau selain Nabi, orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, itu dinamakan karamah. Kalau kepada orang yang akan menjadi Nabi, dinamakan ma'unah. Atau kepada orang-orang
yang fasik itu dinamakan sihir atau istidraj. Semuanya amrun khariqun lil ada, sesuatu yang tidak wajar. Yang tidak wajar yang muncul kepada siapa dia? Kalau kepada orang saleh namanya keramat, wali. Kalau kepada orang fasik namanya apa? Istidraj atau apa sih? Sihir. Ono wong, makanya Syekh Junaid al-Baghdadi itu salah seorang ulama tasawuf berpesan, jangan heran dan jangan merasa aneh Anda melihat orang yang bisa jalan di atas air, terbang tanpa sayap, sehingga Anda lihat bagaimana dia memegang erat terhadap perintah dan batasan-batasan Allah, artinya larangan dan perintah Allah, bagaimana melaksanakan perintah Allah dan bagaimana menjauhi larangan Allah. Jangan heran ada orang bisa terbang tanpa sayap, kemudian menyelam jalan di atas air tanpa bisa jalan di atas air hatta tambuk. Karena bedanya dengan itu tadi tipis, ada karamah, ada mukjizat, ada ma'unah, ada istidraj dan seterusnya. Karamah ini pada wali, kalau nabi biasanya mukjizat. Kalau mukjizat itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada nabi dengan disertai dua perkara. Biasanya mukjizat, satu yang diberi mukjizat ada pengakuan menjadi nabi. Kemudian yang kedua, mukjizat itu tentunya at-tadai, menantang untuk ditandingi. Nabi Musa menantang kepada sihirnya, tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Pasti menang. Makanya tukang sihirnya Fir'aun tahu kalau itu bukan sihir, bahwa Nabi Musa itu mukjizat, tahu karena dia ahli sihir. Ahli sihir tahu kalau sihir tentunya tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihir itu tidak hilang, karena setelah tongkat dan tali yang satu lapangan besar dilemparkan menjadi ular semua, kemudian Nabi Musa membawa tongkatnya, dilemparkan tongkatnya menjadi ular, seluruh ular-ular yang diperlihatkan disihir oleh tukang sihir ditelan, dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Setelah selesai dipegang lagi menjadi tongkat, tali dan tongkat tersebut hilang semua yang asalnya dibawa tukang sihir. Kalau memang itu sihir, pasti tongkat dan tali masih ada. Karena ini hilang, maka tukang sihir tahu ini bukan sihir, ini pasti mukjizat. Maka setelah dia kalah, tukang sihirnya Fir'aun bertaubat, beriman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Setelah beriman, dia tidak takut terhadap ancaman Fir'aun, karena dia tahu kalau itu adalah mukjizat, bukan sihir. Begitu juga ya banyak semua mukjizat itu, di Al-Quran pun mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad juga menantang. Qul la in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisri hadzal Qur'an la ya'tuna bimisri. Katakan Muhammad, andaikan manusia, jin dan seluruh makhluk menjadi satu menyusun seperti Al-Quran, tidak akan mampu menandingi Quran. Kan menantang untuk kita tandingi. Dan semuanya mukjizatnya para nabi, satu yang diberi keistimewaan tersebut mengaku nabi dan menantang untuk menandingi. Tapi kalau mukjizat itu diturunkan oleh Allah atas permintaan umatnya, kemudian Allah menurunkan mukjizat tersebut, tapi umat yang meminta tersebut kok tidak iman, pasti balasannya siksaan. Allah pasti menurunkan siksaan. Itu dalam Al-Quran terulang-ulang berkali-kali. Umatnya Nabi Saleh meminta kepada Nabi Saleh, Nabi Saleh, kalau memang ada Nabi, coba batu besar itu jadikan onta. Kemudian kalau memang bisa jadi onta, nanti saya akan iman. Kemudian Nabi Saleh berdoa, minta kepada Allah supaya dikabulkan. Batu yang besar bergerak-gerak kemudian jadi onta. Setelah jadi onta, ngono wae sihir iki.
disulap begitu. Setelah itu malah mengajak Nabi Soleh. Setelah itu Nabi Soleh mengatakan, sudah Anda atas permintaan Anda, ini sudah menjadi unta, biarkan unta ini makan semaunya dan minum semaunya. Unta ini gede, nek ngombe ngentekno banyu, nek mangan ngentekno bekas. Kemudian umatnya Nabi Soleh, wah geden, boleh wis itu mayoran. Wa aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim sawwa wa la yakhafu uqba. Turun siksaan Allah kepada umatnya Nabi Isa. Sama, umatnya Nabi Isa minta kepada Nabi Isa. Dalam surat Maidah diterangkan, Nabi Isa, kalau memang Anda Nabi, coba minta kepada Allah, berdoa turun prasmanan, rampatan, jamuan, makanan yang lengkap dari langit di bawah malaikat. Kalau nanti Anda bisa, kita semua akan iman kepada kamu Isa. Kemudian Nabi Isa pikir-pikir, tenan yo, tak dongakno kok nek medun tenan kowe kudu iman. Kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka farzuqna wa anta khairur raziqin. Jawabannya Allah apa? Fa inni munazziluha 'alaikum. Wahai Isa, aku mau menurunkan kepada kamu, tapi dengan syarat. Kalau sudah aku turunkan, fa inni munazziluha faman yakfur mimbah. Siapa yang mengingkarinya, mengufurinya setelah aku turunkan atas permintaan dia, kalau aku turunkan akan beriman, tapi kalau tidak beriman kufur, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ancamannya berat. Aku akan turunkan siksaan yang tidak pernah aku turunkan siksaan di muka bumi. Kan siksaan sangat pedih. Tenang, barang turun, barang mangan suara lali. Orang beriman karo Nabi bisa diturunkan siksaan yang pedih dan seterusnya. Makanya umatnya Nabi Muhammad ketika dalam Al-Quran banyak meminta kepada Nabi Muhammad, aku percaya kalau kamu Nabi, nanti kalau ada malaikat turun dari langit, kalau ada Al-Quran itu turun dari langit di bawah malaikat dan seterusnya membenarkan Anda Nabi, kalau itu melihat dengan kasat mata, nanti saya mau beriman. Tapi Nabi tidak meminta kepada Allah seperti itu. Tapi kalau Nabi meminta dikabulkan oleh Allah, akan turun siksaan kalau tidak diimani. Kemudian Allah mengatakan, Muhammad, Anda tidak sedih, jangan sedih atas permintaan orang-orang dan tidak aku kabulkan. Karena apa? Nabi-nabi sebelum kamu sama, umatnya meminta kepada nabinya untuk diturunkan keanehan-keanehan mukjizat, tapi setelah aku turunkan mereka tidak mau beriman. Karena iman dan kekufuran hidayah itu dari Allah, bukan atas bukti-bukti yang nyata. Berapa banyak orang yang punya argumentasi bukti yang nyata terhadap wujudnya Allah, terhadap keimanan kepada Allah, tapi dia tidak mau beriman karena belum mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Laula di anna Allah akrama nabiyya Muhammad khamsi karamat. Akrama mulia sinten Allah hu ing Nabi Muhammad bil ismi kelawan asma, wal jismi lan kelawan jisim jasad, wal ata'i lan peparing, wal khata'i lan luput, war ridha lan ridha. Allah memuliakan dengan namanya Nabi Muhammad itu. Ketika di Quran tidak pernah Allah itu memanggil Nabi Muhammad dengan namanya ketika memanggil. Berbeda menceritakan. Kalau maka Muhammadun bukan menceritakan Muhammadun Rasulullah walladzina itu cerita. Tapi kalau Allah memanggil itu dipanggil dengan gelaran. Mulai Quran awal sampai akhir Anda lihat Allah ketika memanggil Nabi Muhammad pasti dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak pernah dipanggil namanya. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah namanya ya Adam, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, ya Yahya, khudhil kitab biquwwah, dipanggil namanya.
Tapi kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gelaran. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Tidak ya Muhammad balik, tidak. Karena apa? Kemuliaan Allah. Dan nama Nabi Muhammad itu nama yang aneh. Nabi Adam alaihissalam ketika dia bertaubat berwasilah dengan nama Nabi, yaitu membaca sholawat. Nabi Adam nikah dengan Sayyidah Hawa, mahar pertama kali pernikahan bacaan sholawat. Ketika Nabi Adam sujud kalimat mengangkat tangannya melihat di atas arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada nama Nabi Muhammad. Kemudian dia Allahumma sholli ala Muhammad, dia membaca sholawat. Faqabila taubat Adam, dia dinikahkan. Ketika dia tidur, tulang rusuknya yang kiri diambil oleh malaikat, diciptakan Sayyidah Hawa. Ketika beliau bangun, Nabi Adam kaget, wong itu sopo lagi tidur di surga sendirian, kok orang lain. Ketika mau dipegang, dipegang karo siapa? Malaikat Jibril. Jadi demak-demak. Orang apa? Belum qabil itu demak-demak. Mah ya Adam, jangan ya Adam, hatta tu'tiya mahraha, sehingga anda menyerahkan maharnya Adam. Nabi Adam tanya, wa ma mahruha ya Jibril, maharnya apa Jibril? Antusalli ala Muhammad. Nabi Muhammad benar, antusalli ala Muhammad. Kemudian Nabi Adam dinikahkan membaca apa? Maharnya sholawat. Makanya nikah itu disunahkan membaca sholawat. Sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dinamakan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Begitu juga Nabi Adam sudah mengenal nama Nabi Muhammad. Dia taubat melihat ada nama Muhammad di arsy. Tapi kenapa Nabi Adam punya anak, punya cucu, punya putra, semuanya gak ada yang namanya Muhammad. Nabi Nuh juga tahu kenal Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, anak keturunanku ada sebagai Nabi, kenal Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi dari mulai Nabi Adam sampai ayah Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bernama Muhammad. Pertama kali yaitu Nabi Muhammad. Berarti nama Nabi Muhammad itu istimewa. Meskipun orang tahu, kenal semua, tidak berani menggunakan namanya. Ini sampean ada nama artis atau nama bintang film terkenal, anaknya itu jenang. Ini sesuatu Nabi Adam kenal, anak cucunya tidak ada yang bernama Muhammad. Sehingga ayahnya Nabi Muhammad, yaitu kakeknya, yang memberi nama apa? Samaituhu Muhammadan li'annahu satuhmatu ukhbah. Kemudian berjanji nomor 3. Orang tahu macam berjanji terus tapi orang janji. Panada mongko undang-undang sinten Allahu ing Nabi berisalati kelawan Rasul, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhan nabi, walam yunadi lan ora undang-undang sinten Allah hu ing Nabi bil ismi kelawan asmon, tidak pernah memanggil dengan namanya. Itu termasuk kehormatan. Allah menghormati, memuliakan Nabi Muhammad. Kalau anda memuliakan orang tua, tidak mungkin anda memanggil nama orang tua anda. Umpama namanya orang tua anda namanya Umar, tidak panggil. Kalau anda pulang Umar, pasti memanggil ayah atau bapak atau pak atau seterusnya, abah atau apa. Tidak mungkin dipanggil namanya. Kalau memanggil namanya berarti anda kurang menghormati kepada orang tua. Makanya sama, Nabi tidak pernah dipanggil dengan namanya, dipanggil dengan gelar. Seperti anda, karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada Nabi, seperti anda memanggil orang tua tidak pernah memanggil namanya. Bapaknya jeneng Umar, tidak mungkin, pasti panggil gelar. Wanada lang undang-undang sinten Allah jami'al anbiya ing sekabeh nabi misal Adam, seperti Nabi Adam. Nabi Adam dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Adam
dipanggil namanya, Nuh juga dipanggil namanya. Ya,